Saat Jaka Sumbon sedang beristirahat di bawah pohon kesambi, dia memperhatikan dan mengamati gundukan tanah yang membuatnya penasaran. Ketika ibunya datang membawakan makanan, seketika itu juga Jaka Sumbon menanyakan awal mula gundukan tersebut kepada ibunya. Nyi Mengol kemudian menjelaskan bahwa itu merupakan kuburan dari almarhum Bapak Jaka Sumbon. Tacing TV dengan bangga mengangkat sejarah terbentuknya Desa Kedokan Gabus dengan judul Asal-Usul Desa Kedokan Gabus. Untuk mengetahui sejarah selengkapnya, silakan simak video ini sampai selesai. Bantu kami dengan cara klik tombol subscribe dan tombol lonceng agar Anda menjadi orang pertama yang mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami secara gratis. Tapi tetap kuota bayar dewek. Cekidot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batur sedulur sekampung, Desa Kedokan Gabus diperkirakan sudah ada sebelum tahun 1882. Hal tersebut berdasarkan sumber dari cerita para sesepuh desa yang masih mewariskan ceritanya kepada anak cucunya, bukan berdasarkan catatan tertulis, karena mencari catatan tertulis tentang Desa Kedokan Gabus ini sangat sulit. Kata Kedokan Gabus terdiri dari dua kata, yakni kedokan dan gabus. Jadi menurut cerita dijelaskan bahwa di sekitar daerah Sumbon saat itu masih berupa hutan belantara. Hiduplah seorang wanita yang bernama Nyi Mengol yang tinggal dekat dengan sungai di pinggiran hutan. Sungai tersebut merupakan aliran dari Sungai Cilalanang yang oleh masyarakat sekitar sering disebut Sampang. Pada suatu hari datanglah seorang pinangeran dari Cirebon yang berminat berkunjung ke Syekh Kuro yang berada di daerah Karawang. Karena suatu hal akhirnya sang pinangeran tersebut mampir dan menetap sementara di kediaman Nyi Mengol. Dikarenakan ada satu tugas yang berupa amanat dari Raja Cirebon, akhirnya sang pinangeran berpamitan untuk melanjutkan perjalanannya ke arah barat menuju Karawang, tempat tinggal Syekh Kuro. Tidak disangka, ternyata Nyi Mengol sudah hamil 2 bulan. Sebelum keberangkatan ke Syekh Kuro atau arah barat, sang pinangeran berpesan pada Nyi Mengol untuk menjaga dan merawat bayi dalam kandungannya tersebut dan menitipkan sebilah keris serta jubah agar diserahkan kepada anak yang ada dalam kandungan tersebut pada saat dewasa nanti. Setelah beberapa tahun kemudian, di pinggir hutan di tepi sungai aliran Cilalanang, seseorang pemuda yang sedang asik bekerja mencangkul ladang membantu ibunya. Dia bekerja tanpa banyak kata, sangat cepat dan tanpa lelah untuk kelangsungan hidupnya bersama ibunya. Pemuda pekerja keras yang tak kenal lelah itu bernama Jaka Sumbon. Saat Jaka Sumbon sedang beristirahat di bawah pohon kesambi, dia memperhatikan dan mengamati gundukan tanah yang membuatnya penasaran. Ketika ibunya datang membawakan makanan untuk Jaka Sumbon, seketika itu juga Jaka Sumbon menanyakan awal mula gundukan tersebut kepada ibunya, Nyi Mengol. Kemudian Nyi Mengol menjelaskan bahwa itu merupakan gundukan dari almarhum Bapak Jaka Sumbon. Setelah sekian lama memperhatikan dan memikirkan gundukan tanah tersebut membuat Jaka Sumbon semakin penasaran. Tanpa seizin ibunya,
Jaka Sumbon akhirnya membongkar kuburan itu dan hanya menemukan sebilah keris serta jubah yang sudah usang dan lusuh. Dia pun menunjukkan dan menanyakan hasil temuan tersebut kepada ibunya, Nyi Mengol. Nyi Mengol pun akhirnya menjelaskan bahwa dua benda tersebut merupakan peninggalan dari bapaknya dan menceritakan awal pertemuan hingga perpisahannya dengan Sang Pinangeran karena tugas yang diembannya. Mendengar penjelasan dari ibunya tersebut membuat Jaka Sumbon penasaran dan akhirnya memutuskan pergi ke Cirebon dan berjumpa dengan Perawan Sunti yang juga merupakan bibinya atau adik dari bapaknya, Sang Pinangeran. Dia mendapatkan penjelasan bahwa saat itu Sang Pinangeran sedang bertugas di wilayah Dermayu atau Indramayu sekarang. Setelah itu Jaka Sumbon langsung berpamitan pada bibinya untuk melanjutkan perjalanan ke bumi Dermayu dan mencari bapaknya. Sesampainya di Dermayu, Jaka Sumbon bertemu dengan seorang Pinangeran dan menceritakan semua kisah yang diceritakan oleh ibunya. Sang Pinangeran terpaksa mendengar cerita tersebut, padahal sebenarnya Pinarengan itu adalah bapaknya sendiri. Mendengar cerita tersebut, Sang Pinangeran langsung mengelak. Dia tidak mau aibnya terbuka di hadapan umum, bahwa dia telah memiliki keluarga bersama Nyi Mengol dan memiliki seorang anak pada saat menjalankan tugasnya dulu. Jaka Sumbon pun akhirnya marah dan terjadilah perkelahian antara anak dan bapak tersebut. Namun Jaka Sumbon tidak menyadari kalau yang ditantangnya adalah bapaknya sendiri yang selama ini sedang ia cari. Dalam perkelahian tersebut, Jaka Sumbon menusukkan sebuah keris yang ia bawa dari belantara tepian sampang. Namun Sang Pinangeran ternyata benar-benar sakti, sehingga keris di tangan Jaka Sumbon patah dan jubah yang dipakai robek. Kedua benda tersebut kemudian dilemparkan Jaka Sumbon ke arah tempat tinggal Nyi Mengol dan dia pun menghilang entah kemana. Konon keris yang dilemparkan oleh Pinarengan tersebut melayang-layang sampai jatuh di sebuah kubangan atau dalam bahasa Jawanya adalah kedokan dan menjadi ikan deleg atau ikan gabus, hingga akhirnya desa tersebut diberi nama Kedokan Gabus. Pada zaman penjajahan Belanda, luas wilayah desa Kedokan Gabus sangat luas, yakni mencakup wilayah desa Sumbon yang sekarang masuk Kecamatan Kroya, yang kemudian pada tahun 1982 dimekarkan menjadi dua desa, yaitu Desa Kedokan Gabus masuk Kecamatan Gabus Wetan dan Desa Sumbon masuk wilayah Kecamatan Kroya. Batur sedulur sekampung, demikian sejarah asal-usul Desa Kedokan Gabus Indramayu. Saya yakin Anda memiliki pendapat yang berbeda. Oleh karena itu, jika ada perbedaan atau ingin melengkapi sejarah ini, silakan tulis di kolom komentar dengan bijak. Mohon maaf jika ada kekeliruan dalam menyebutkan nama tokoh atau tempat. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa bantu kami dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share seakeh-akeh. Ingat, tetap meduluran, aja pada tukaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.